Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kondisi Memprihatinkan. Sebenarnya kondisi kekristenan sekarang ini sangat memprihatinkan. Hal ini seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam suratnya Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Yang namanya tidak memuliakan Dia sebagai Allah itu bukannya tidak memuliakan loh saudara, memuliakan, tapi Allah tidak dipandang sebagai Allah. Itu masalahnya. Walaupun dikatakan mereka mengenal Dia, juga tidak mengucap syukur kepadanya. Ini bisa dikatakan mempermainkan Allah, saudara. Karena Allah tidak dipandang sebagai Allah. Padahal Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu jugalah yang dituainya. Galatia 6 ayat 7. Orang yang mempermainkan Allah adalah sesat. Dan orang sesat akhirnya pasti menuju kepada kebinasaan kekal. Pasti akan memperoleh murka Allah, saudara. Nah, tanpa disadari, sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Pikiran mereka sia-sia. Maksudnya, yang dipikirkan hanyalah perkara-perkara di bumi. Tuhan hanya dimanfaatkan dan diperalat saja. Memuji-muji Tuhan hanya supaya sakitnya bisa disembuhkan, usahanya diberkati dan bertambah besar, supaya bisa lulus sekolahnya dan mendapat gelar, dan untuk memperoleh hal-hal lahiriah lainnya. Kalau apa yang diinginkan atau diharapkan tidak terpenuhi, biasanya orang seperti ini akan meninggalkan Tuhan dan tidak lagi ke gereja. Orang-orang seperti ini hatinya dikatakan bodoh dan gelap. Maksudnya tidak bisa mengerti akan kehendak Allah. Maka Tuhan berkata, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Padahal, ketika Tuhan tidak menjawab doanya, tidak memulihkan keluarganya, tidak memberkati usahanya, tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan ketika sepertinya Tuhan itu tidak ada, sebenarnya justru Tuhan sedang menolong. Tuhan sedang membela dan mendatangkan kebaikan. Semua keadaan yang tidak diinginkan, yang kita alami, itu sebenarnya merupakan cara-cara Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita bisa mencapai tujuan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Sayangnya, banyak orang tidak mengerti akan hal ini, atau paling tidak, ia tidak mau mengerti, saudara. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan saja yang akan mengerti akan maksud Tuhan ini. Maka dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini jelas bahwa dalam peristiwa apapun Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Tetapi hal itu memang hanya bisa dimengerti bagi mereka, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Faktanya, banyak orang yang tidak mengasihi Allah secara patut, sehingga bagi mereka memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya itu hanya ketika hidupnya aman, nyaman, tentram, dan diberkati. Ketika yang terjadi sebaliknya, di mana hidup penuh persoalan dan masalah, ketika sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi, mereka menggerutu, kecewa, dan tidak lagi bisa bersyukur serta memuliakan Allah. Saudara, itulah kondisi kebanyakan orang Kristen saat ini. Sebab itu, mari kita sadar dan berubah. Kalau kita merasa sebagai orang-orang yang mengenal Allah, kita harus bisa, saudara, memuliakan Dia sebagai Allah dan bersyukur kepadanya. Kita jangan sampai menilai atau mengukur kebaikan Allah hanya dengan materi atau hal-hal duniawi lainnya. Sebaliknya, kita harus bisa menilai, menghormati, dan menghargai Allah. Menghargai Dia sebagai Allah, karena memang Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, beserta seluruh isinya. Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian, kita bisa memuliakan Dia sebagaimana Dia ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.